Mengagetkan respon Rusia soal Putin-Jokowi akan bertemu, Kremlin sebut pertemuan itu sangat penting. Tadi malam jam 7, saya berbicara per telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Для переговоров с руководством СССР. Наши беседы с господином Видодо мы подтвердили настрой на наращивание двухстороннего взаимодействия по всем направлениям. Pada hari Rabu 27 April yang lalu pukul 15 sore, saya berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 30 Juni mendatang, yang disebut Kremlin sebagai pertemuan sangat penting. Ini akan menjadi kunjungan yang sangat penting. Kami sedang mempersiapkannya, kata seorang sumber di pemerintah Rusia seperti dikutip kantor berita TASS pada Kamis. Presiden Joko Widodo dari Indonesia akan mengunjungi Moskow pada 30 Juni, katanya. Sumber itu juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan mitra penting bagi Rusia yang telah menjaga hubungan ekonomi dan politik secara intensif. Dia juga mengatakan bahwa Putin telah diundang untuk menghadiri KTT G20 yang tahun ini diketuai oleh Indonesia. Kami tentu akan hadir, ujarnya, seraya menambahkan bahwa format kehadiran Putin akan ditentukan kemudian. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya mengatakan pada Rabu 22 Juni bahwa Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam kunjungan kedua negara tersebut pada akhir Juni. Jokowi akan menjadi pemimpin negara Asia pertama yang mengunjungi kedua negara itu sejak Rusia melancarkan apa yang mereka sebut sebagai operasi khusus di Ukraina. Menurut Retno, kunjungan Jokowi merupakan cerminan kepedulian terhadap kemanusiaan dan upaya memberikan kontribusi untuk menangani dampak yang dirasakan berbagai negara di dunia akibat peperangan tersebut. Mencoba memberikan kontribusi untuk menangani krisis pangan yang diakibatkan karena perang dan dampak yang dirasakan oleh semua negara, terutama negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah, ujarnya. Selain itu, kunjungan tersebut juga sebagai upaya untuk mendorong semangat perdamaian. Sepertinya Rusia tidak peduli dengan tanggapan para sekutu Ukraina. Hal ini terlihat Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov akan berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri atau G20 pada 7 dan 8 Juli. Dia akan melakukan beberapa pembicaraan bilateral di sela-sela pertemuan yang merupakan persiapan untuk KTT G20 tahun ini. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova pada konferensi pers di Moskow. Secara khusus, Lavrov akan bertemu dengan rekan-rekan Cina, Afrika Selatan, Brasil, dan Meksiko dan pimpinan organisasi internasional yang hadir. Selasa 21 Juni, serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-118 sejak dimulai pada 24 Februari lalu. Bukannya meredah, konflik justru semakin merembet ke negara tetangga Lituania. Pekan lalu, Lituania mengumumkan bahwa mereka melarang transit kereta api barang yang dikenakan sanksi Uni Eropa dari daratan Rusia ke Kaliningrad. Bukan Lituania yang melakukan ini, sanksi Eropa yang mulai berlaku sejak 17 Juli, kata Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis kepada wartawan di Luxembourg Senin 20 Juni. Menanggapi larangan itu, Rusia mengancam akan membalas Lituania yang secara terbuka membatasi transit kereta api barang-barang yang disanksi ke Uni Eropa ke eksklave Kaliningrad di Moskwa yang terjepit di antara Lituania dan Polandia. Rusia berhak mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Jika transit kargo dari Kaliningrad ke seluruh negara melalui Lituania tidak segera dipulihkan sepenuhnya, kata Kementerian Luar Negeri Rusia. Ancaman Rusia untuk menghukum Lituania atas pemblokiran pengiriman kereta api ke wilayah kantong Rusia, Kaliningrad ini kemudian membuat gelisah para penduduk, terutama yang tinggal tepat di dekat daerah tersebut. Mereka menaruh kepercayaan pada keanggotaan NATO untuk menggagalkan setiap potensi aksi militer. Lituania telah menutup rute untuk pengakuan baja dan logam besi lainnya, yang menurut mereka dilakukan di bawah sanksi Uni Eropa untuk Rusia yang mulai berlaku pada Sabtu 18 Juni 2022. Hal ini meningkatkan kemarahan pejabat Rusia yang mengancam dampak negatif yang serius terhadap Lituania. Pekerja asuransi Vitalijus Sidikskis yang usianya 59 tahun mengatakan meskipun sulit untuk memprediksi apa yang mungkin dilakukan Rusia,